Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fathia Zawamarfi. Hari ini saya akan menjadi salah satu pemandu sekaligus teman diskusi dalam virtual tour Rumah Tuan Kadi. Saya sangat senang bisa ikut berbagi pengetahuan bersama teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Azura Aftifa Rahma. Saya juga akan menemani kalian menjelajahi rumah Tuan Kadi, mengenal sejarahnya, dan tentu saja melihat bagaimana matematika bisa kita temukan di dalamnya. Teman-teman, saya Yulia Kairani Hatta. Sama seperti Zahwa dan Zura, saya akan ikut bercerita tentang keindahan dan nilai budaya Rumah Tuan Kadi. Nanti kita juga akan berdiskusi tentang bagaimana rumah ini bisa menjadi sumber inspirasi untuk pembelajaran matematika di sekolah dasar. Hari ini, kita tidak hanya sekedar berkunjung ke rumah bersejarah, tapi juga mencoba melihatnya dari perspektif pendidikan, khususnya bagaimana unsur-unsur arsitektur rumah Tuan Kadi bisa kita kaitkan dengan konsep matematika sederhana. Benar sekali, tujuan kita adalah memahami bahwa belajar itu tidak hanya dari buku. Matematika ternyata sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, bahkan pada warisan budaya kita sendiri. Ya, jadi sambil mengenal sejarah, budaya, dan nilai-nilai Melayu, kita juga bisa menemukan sisi edukatifnya yang sangat relevan untuk siswa sekolah dasar. Untuk kita bersama ketahui, rumah Tuan Kadi terletak di Kampung Bandar, Pekanbaru, Riau. Rumah ini dibangun pada abad ke-19 dan digunakan oleh seorang ulama yang bergelar Tuan Kadi. Tuan Kadi sendiri adalah pejabat agama pada masa Kesultanan Siak yang bertugas mengurus syariat Islam dan hukum agama. Nah, posisinya sangat strategis karena berada di tepi Sungai Siak. Pada masa lalu, Sungai Siak adalah jalur transportasi utama dan pusat perdagangan. Rumah ini bukan hanya sekadar tempat tinggal, tetapi juga menjadi pusat kegiatan keagamaan dan sosial masyarakat. Selain itu, rumah ini juga menjadi simbol penting penyebaran Islam di Pekanbaru. Dalamnya sering diadakan pengajian, diskusi hukum Islam, dan musyawarah adat. Oleh sebab itu, Tuan Kadi menjadi saksi sejarah penting bagi masyarakat Melayu. Arsitektur rumah Tuan Kadi yang sangat kental dengan khas Melayu, rumah panggung dengan tiang-tiang kayu yang tinggi. Tiang ini berfungsi melindungi dari banjir sekaligus melambangkan kearifan lokal. Jika dilihat, jumlah dan ketinggian tiang bisa menjadi bahan pelajaran matematika sederhana. Misalnya, untuk menghitung tinggi rata-rata atau jumlah total tiang. Tangga kayu di bagian depan juga menarik. Tak enggak bukan hanya akses masuk, tetapi juga simbol status sosial pemilik rumah. Semakin banyak anak tangga, semakin tinggi pula derajat pemiliknya. Dari segi matematika, anak tangga bisa digunakan untuk menghitung tinggi total dan kemiringan dengan segitiga siku-siku. Kemudian, ruang utama rumah luas dan memiliki banyak jendela besar berbentuk persegi panjang. Fungsinya untuk pencahayaan alami dan sirkulasi udara.
Bentuk persegi panjang ini dapat dijadikan contoh nyata untuk mengenalkan konsep luas dan keliling kepada siswa. Atap rumah yang berbentuk 5 segitiga, dalam budaya Melayu, bentuk atap ini melambangkan hubungan manusia dengan Tuhan. Sementara dari sisi matematika, bentuk limas ini bisa dijadikan model untuk mengenal bangun ruang. Ornamen ukiran pada dinding, pintu, dan jendela sangat khas. Motifnya flora, sulur, dan pola geografi. Banyak pola yang simetris dan berulang, cocok untuk mengenal simetri lipat, simetri putar, dan pola bilangan kepada siswa. Halaman rumahnya juga cukup luas. Dahulu sering digunakan untuk kegiatan masyarakat seperti pengajian dan musyawarah. Dalam pembelajaran, halaman ini bisa dijadikan contoh nyata untuk menghitung luas dan keliling area. Setelah kita tahu sejarah dan arsitekturnya, mari kita masuk ke aspek matematikanya. Menurut kalian, aspek apa yang paling menonjol? Menurut saya geometri jelas sekali. Jendela dan pintu berbentuk persegi panjang, atap segitiga, trapesium. Ruangan rumah bisa dimodelkan seperti balok. Semua ini bisa digunakan untuk mengenalkan bangun datar dan bangun ruang. Betul sekali. Kalau dalam bentuk 3 dimensi, atap rumah seperti 5 segi 4 ini bisa jadi pengantar untuk mengenalkan konsep volume dan luas permukaan. Selain itu, ukiran yang berulang-ulang bisa dikaitkan dengan pola bilangan. Jangan lupakan simetri. Pintu rumah utama memiliki simetri lipat. Beberapa ukiran juga punya simetri putar. Kita bisa meminta siswa menggambar garis simetri pada foto-foto rumah. Aspek pengukuran juga seru nih. Misalnya tangga. Jika ada 12 anak tangga dengan tinggi 20 cm, total tinggi tangga adalah 240 cm atau 2,4 meter. Itu contoh soal sederhana tapi sangat kontekstual. Ada juga soal perbandingan. Misalnya, pintu setinggi 200 cm dan lebar 80 cm. Perbandingan tinggi dengan lebar adalah 200 banding 8 atau 5 dibanding 2. Ini sangat pas untuk siswa SD di kelas atas. Nah, mari kita rancang beberapa aktivitas. Pertama, aktivitas detektif matematika. Siswa diminta mencari dan mencatat bangun datar dan bangun ruang yang ada di rumah Tuan Kadi. Soalnya bisa seperti ini. Kamu adalah seorang detektif. Tugasmu adalah menentukan persegi, persegi panjang, segitiga, dan trapesium pada rumah Tuan Kadi. Catat jumlahnya dalam tabel yang disediakan. Untuk pengukuran, kita bisa pakai contoh tangga. Sebuah tangga memiliki 12 anak tangga. Tinggi masing-masing 20 cm. Hitunglah total tinggi tangga dalam centimeter dan meter. Nah, kalau untuk pola, tunjukkan foto ukiran yang terpotong, lalu beri tantangan. Amati pola ini. Jika berlanjut, bagaimana bentuk setelahnya? Gambarkan polamu sendiri. Nah, dengan itu semua siswa menjadi lebih kreatif. Untuk simetri, kita bisa adakan lomba kelompok mencari garis simetri pada gambar rumah. Siapa yang paling cepat, dia yang menang.
Nah, selanjutnya strategi ada strategi pembelajaran mindful, meaningful, dan joyful. Mindful learning berarti siswa sadar bahwa matematika ada di sekitar mereka. Virtual tour ini bisa membuka mata mereka bahwa matematika bukan sekedar angka, tetapi nyata di kehidupan. Selanjutnya, meaningful learning artinya siswa tahu kenapa mereka belajar. Dengan mengaitkan matematika dengan budaya Melayu, mereka memahami nilai pentingnya bagi kehidupan dan identitas mereka. Yang terakhir ada joyful learning. Joyful learning adalah pembelajaran yang menyenangkan. Kita bisa buat permainan, lomba, atau aktivitas kreatif seperti berburu harta karun matematika. Dengan begitu, siswa lebih semangat belajar. Nah, selanjutnya kesimpulannya, dari virtual tour rumah Tuan Kadi, kita belajar banyak hal. Rumah ini bukan hanya warisan budaya dan sejarah, tetapi juga sumber inspirasi pembelajaran matematika. Seperti aspek geometri, simetri, pola, pengukuran, hingga skala bisa kita temukan di sini. Semua bisa dirangkai menjadi aktivitas yang mindful, meaningful, dan joyful. Terima kasih atas diskusinya hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh.